Halo, saya Dirion Daniel Mamo SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Fatubelar, Kabupaten Belu. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Ito tidak sarapan pagi sehingga makan di dalam kelas. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ito. Silakan duduk. Ito, kamu tahu tidak kenapa Pak panggil kamu ke sini? Tahu, Pak. Karena saya makan di kelas saat jam pelajaran. Oh, kira-kira menurut kamu makan di kelas saat jam pelajaran itu benar atau salah? Salah, Pak. Ya, makan itu kebutuhan, tetapi kita harus tahu tempat, kapan, di mana untuk kita makan. Nah, kira-kira kenapa kamu makan di kelas? Karena lapar, Pak. Belum sarapan. Oh, begitu. Kenapa? Karena takut terlambat datang sekolah. Oh, tadi malam kamu tidur jam berapa? Jam 10, Pak. Berarti supaya tidak makan di kelas harus sarapan. Iya, Pak. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Iya, masih, Pak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Tidak makan di kelas saat pelajaran, Pak. Nah, jadi ketika kamu makan di kelas saat jam pelajaran, sesuai keyakinan kelas atau tidak? Tidak, Pak. Iya, Pak. Di sini tidak menyalahkan kamu, tapi Pak ingin cari solusi buat kamu. Nah, supaya kamu tidak makan di kelas lagi, apa yang harus kamu buat? Sarapan pagi, Pak. Dan tidur lebih awal supaya tidak terlambat. Oke, pintar. Nah, mulai kapan kamu tidak makan di kelas lagi? Besok, Pak. Baik, Pak, guru ingin supaya kamu jadi anak yang pintar. Iya, Pak. Oke, mantap. Terima kasih, silakan kembali ke kelas. Nama saya Ito, kelas 5. Saya senang diajak diskusi dengan Pak Guru untuk dapat memanfaatkan waktu dengan baik agar tidak terburu-buru dan sarapan sebelum ke sekolah. Kasus kedua, Rehan tidak terima diganggu oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Rehan, silakan duduk.
Rehan, tadi Pak dapat laporan bahwa kamu marah dan maki-maki Pandi. Betul atau tidak? Betul Pak, karena saya emosi. Oh, kenapa? Karena dia terus ganggu-ganggu saya Pak. Oh, wajar kalau begitu, kamu marah. Nah, kalau Pak ada di posisi kamu, pasti Pak juga akan melakukan hal yang sama. Nah, apa yang kamu lakukan terhadap Pandi? Saya marah dan maki-maki dia Pak. Oh, kamu buat begitu, tentu ada alasan kan? Iya Pak, dia terus ganggu-ganggu saya. Baik, Pak menghargai tindakan kamu yang tidak begitu. Iya Pak. Nah, coba kamu pikirkan, tindakan kamu tadi marah dan maki itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Pak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Saling menghargai dan menghormati antar teman Pak. Baik. Nah, menurut kamu saling menghargai dan menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Pak. Nah, berarti apa yang harus kamu buat? Saya harus lebih sabar Pak. Jadi kamu bisa memperbaiki ini. Bisa Pak. Baik. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Saya akan lebih sabar Pak. Kalau ada teman yang ganggu, saya akan lapor ke guru. Cepat sekali ya. Nah, terima kasih. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Pak, saya permisi dulu. Ya, baik. Sama-sama Pak. Terima kasih, salam dan bahagia.